Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi mahkota. Belum diketahui siapa saja saksi mahkota yang akan memberikan keterangan untuk para terdakwa. Sidang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor telah melaksanakan beberapa sidang terkait kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Selain menjerat nama anyar mantan Menteri Telekomunikasi dan Komunikasi Johnny G. Plate, kasus ini juga menyeret nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kasus korupsi proyek Bakti Kominfo ini merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Johnny G. Plate sendiri disebut jaksa menerima dana sebanyak 17 miliar 800 juta rupiah. Pemirsa, rencananya hari ini pihak JPU akan memeriksa 7 orang saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek penyediaan BTS 4G. 7 saksi ini terdiri dari 5 saksi mahkota. Dan untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Universe Ricky Harahap dan Rama Sukarta. Ricky, apakah sidang sudah dimulai dan siapa saja saksi mahkota yang dihadirkan hari ini? Selamat siang, Pak Stefani dan juga pemirsa. Sidangnya sudah dimulai. Seharusnya memang dimulai pada pukul 10 pagi tadi, tetapi mundur dan baru saja dimulai sekitar pukul 11 waktu 11.20 waktu Indonesia Barat tadi. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi mahkota yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagai informasi, Stefani, saksi mahkota ini mereka juga terdakwa. Dan saksi mahkota adalah terdakwa yang memberikan kesaksian terkait dengan suatu perkara untuk terdakwa lainnya di muka sidang. Jadi memang saksi mahkotanya ada 5 yang sudah hadir. Di antaranya adalah Galumbak Menak, Irwan Hermawan, Mukti Ali, Windy Purnama, dan juga Yusriski Mulyawan. Tidak hanya saksi mahkota yang hari ini dihadirkan di muka sidang, ada juga saksi tambahan yakni Muhammad Khairul Umam dan para Humainillah Abudi dari Kepala Budaya UI. Tentu nanti dengan dihadirkannya saksi mahkota ini di muka sidang untuk memperkuat dakwaan dari jaksa bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek Menara BTS sebanyak 4.200 untuk di desa tertinggal 3T begitu dan merugikan negara hingga 3 triliun rupiah. Dan nantinya dengan dihadirkannya terdakwa ataupun juga saksi mahkota di muka sidang ini, majelis hakim maupun jaksa penuntut umum ini ingin mengkonfrontir secara langsung. Karena terdakwa dan juga saksi mahkota ini adalah mereka yang terlibat yang melakukan persekongkolan, melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G ini. Kemudian nanti yang akan digali tentunya adalah bagaimana perencanaan proyeknya, mana saja aliran dananya, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat ini nantinya akan digali dan juga ditelusuri oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum di muka sidang. Sayangnya saat ini memang persidangannya sedang berlangsung dan kami belum bisa melihat bagaimana prosesnya, tetapi tadi dari pantauan kami untuk seluruh saksi ini sudah hadir. Tetapi kalau kita review lagi pada persidangan-persidangan sebelumnya, pada momen pemeriksaan saksi mahkota ini memang memunculkan nama-nama, memunculkan saksi ini mengungkapkan sejumlah aliran dana ini mengalir ke sejumlah pihak. Pada contohnya salah satunya pada persidangan pada 26 September kemarin, ini Irwan Hermawan sebagai saksi mahkota ini menyebut bahwa ia memberikan dana sekitar 27 miliar rupiah kepada Menpora Dito Aryo Tejo. Uang tersebut diberikan oleh Irwan Hermawan untuk menutupi adanya dugaan kasus korupsi pada pembangunan proyek ini. Tidak hanya kepada Menpora Dito Aryo Tejo saja, dalam kesaksian juga yang disampaikan oleh Windy Purnama, ia juga menyebut pihaknya, baik Windy maupun juga Irwan Hermawan juga memberikan uang sebesar 70 miliar ke salah satu staf ahli di Komisi 1 DPR RI. Kemudian juga ia memberikan uang sekitar 40 miliar kepada Sadikin yang merupakan perwakilan dari BPK di salah satu hotel. Ada sejumlah nama yang disebut, ada aliran dana juga nominal yang disebut. Tentu fakta-fakta persidangan ini nantinya akan terus didalami dan juga akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk bisa menjatuhi vonis sesuai dengan perilaku dari perbuatan dari terdakwa ini. Tentu dengan nama-nama yang disebut tadi dari informasi yang kami terima juga dari pihak Kejagung,
dari Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumadana menyebut bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memanggil dan juga memeriksa pihak-pihak mana saja yang disebut di dalam persidangan ini. Tentu nanti kita juga akan melihat fakta-fakta persidangan apa yang akan muncul nanti dari proses pemeriksaan saksi ini. Jadi seluruh terdakwa ini dihadirkan di muka sidang, akan dikonfrontir, akan ditanyakan soal proyek mega proyek ini yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kami nanti akan terus mengupdate di program selanjutnya untuk informasi dari PN Jakarta Pusat. Sementara kembali ke studio Stephanie. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Universe Ricky Harahap dan Rama Sukarta. Selamat bertugas kembali.